Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal insana li rabbih lakanud. Jamaah kajianmu rahimakumullah. Terlebih dulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terlebih kenikmatan iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan dan mengisi hari-hari kita dengan berbagai macam ibadah, khususnya di Ramadan tahun ini. Dan insya Allah saat ini kita akan mengakhiri puasa hari ke-21 Ramadan, tentu dengan satu harapan, semoga seluruh amal yang sudah kita upayakan tercatat oleh Allah sebagai amal solih yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga terlimpah pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai umat pengikut sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan satu tema, apakah dengan adanya prokes, protokol kesehatan, mengurangi kesempurnaan dalam kita beribadah. Jamaah kajian rahimakumullah, tidak terasa sudah 1 tahun lebih kita dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Akan tapi kita diingatkan oleh Allah agar jangan sampai diri kita menjadi hamba Allah yang disebut di Quran dengan istilah Al-Qanud. Apa itu Al-Qanud? Mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Adiyat ayat 6. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Rabb-nya. Mengomentari ayat ini dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya'uddul masaiba wa yansan ni'am, bahwa orang yang disebut Al-Qanud adalah orang yang terus-menerus menghitung berbagai macam musibah, musibah demi musibah yang dihitung, sampai kemudian dia lupa berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. 1 tahun lebih bukan waktu yang sebentar bagi kita untuk dalam menghadapi kondisi pandemi. Maka bagaimana diri kita menghadapi musibah dari Allah, akan tapi tidak lupa untuk mensyukuri segala nikmatnya. Kita ingat bahwasannya puncak kesyukuran tertinggi seorang hamba adalah manakala dengan syukur itu menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keterangan dari Imam Hasan Al-Basri tadi coba kita hubungkan dengan satu kalimat yang diungkap oleh
Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita kebanyakan wanita menjadi penduduk neraka karena sifat al-qanud. Mohon maaf bagi jamaah kajianmu yang ibu-ibu ataupun saudari-saudari sekalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu." Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari istri kalian pada satu waktu, kemudian satu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau seseorang tidak mampu mensyukuri pemberian suami saja, hukumannya seperti ini. Padahal hakikatnya nikmat yang diberikan oleh suami kepada keluarganya, kepada istrinya, itu berasal dari Allah. Maka bagaimana seandainya kita enggan bersyukur atas nikmat dari Allah sama sekali? Kita terfokus pada musibah demi musibah yang kita jalani, dan waktu yang barangkali dirasa sedemikian lama, musibah itu masih menghampiri kepada diri kita. Jamaah kajianmu rahimakumullah, ada baiknya kita juga belajar kondisi yang kita alami saat sekarang ini dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, di mana Nabi Ayub tidak banyak menghitung musibah karena nikmat yang diberikan Allah begitu banyak kepada beliau. Nabi Ayub alaihissalam diberi sehat kurang lebih 70 tahun, lantas oleh Allah dikurangi kenikmatan yang diberikan kepada beliau, termasuk salah satu diantaranya diberi ujian berupa sakit yang berat, namun masih bersabar kala itu karena nikmat yang diperoleh selama 70 tahun itu dirasa masih lebih banyak dibandingkan musibah yang dia derita. Dan kita ingat pula bagaimana ketika istrinya sudah tidak sabar lagi untuk merawat beliau, sampai kemudian si istri ini menyampaikan kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, andai engkau mau berdoa pada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub kepada istrinya? Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar, sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Itu satu ibrah, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Maka jamaah kajianmu rahimakumullah, sudah 1 tahun lebih hidup kita berdampingan dengan virus corona. Tidak sedikit permasalahan yang kita hadapi, khususnya manakala kita melaksanakan ibadah. Banyak hal yang kita dapati dalam kita beribadah, khususnya beribadah yang kemudian mengharuskan kita untuk berkumpul dengan orang banyak, mengharuskan kita untuk keluar dari rumah, dan juga mengharuskan kita untuk barangkali sedikit banyak harus tetap menjaga protokol kesehatan. Maka di antara berbagai macam ibadah yang kita laksanakan
dalam tanda kutip secara berjamaah ini banyak yang menjadi bervariasi prakteknya dalam kehidupan keseharian kita. Taruhlah misalnya kita memilih salah satu pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu sunnah muakkad, sunnah yang dipentingkan, sunnah yang diutamakan. Ini sebagai pendapat yang paling ringan saja. Ingat bahwasanya bukan berarti sholat berjamaah lantas boleh ditinggalkan begitu saja dengan mudah tanpa ada udzur yang menyertainya. Kita cuplikkan salah satu pengingat dari Imam Syafi'i bahwa beliau pernah menyampaikan wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min udhri. Adapun salat berjamaah, aku tidaklah memberikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali jika ada udzur. Termasuk pula bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan satu perkataan bahwa tidak ada keringanan meninggalkan salat berjamaah, baik ketika kita memilih pendapat salat berjamaah itu sunnah ataupun fardu kifayah. Boleh meninggalkan salat berjamaah ketika ada udzur secara umum ataupun udzur secara khusus. Berarti dari dua pendapat ini kita baru boleh meninggalkan salat berjamaah jika ada udzur. Nah, maka apa saja udzur dalam salat berjamaah sehingga kita boleh, dalam tanda kutip, boleh tidak ke masjid. Udzur secara umum ini berlaku bagi setiap orang. Contohnya adalah manakala terjadi hujan. Itu pun disyaratkan dalam fikih, hujan yang menyebabkan adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Maka kita dapati salah satu riwayat pula yang menyampaikan bagaimana ketika suatu saat terjadi di Madinah sholat di waktu malam, ada yang menyebut itu sholat isya, dan dingin, berangin, turun hujan, kemudian ada lafal yang mengganti kalimat hayya alas sholah itu dengan kata-kata ala sallu firrihal atau ala sallu fi rihalikum, bahwa hendaknya kalian sholat di rumah kalian masing-masing. Nah, ini satu contoh udzur secara umum yang dirasakan oleh sekian banyak orang. Kemudian boleh pula meninggalkan sholat berjamaah itu kalau ada udzur secara khusus. Bisa kita sebut diantaranya misalnya sakit ataupun kondisi yang sangat lapar atau haus, kondisi ingin buang hajat, kondisi takut akan terkena madarat, kondisi makan sesuatu yang bisa jadi menimbulkan bau yang tidak enak dan mesti dihilangkan dulu, ataupun juga takut ketinggalan rombongan ketika safar, keadaan yang sangat ngantuk karena menunggu sholat berjamaah, ataupun menyelamatkan orang yang butuh untuk segera ditolong. Maka di antara sekian udzur khusus ini kita bisa melihat yang berkaitan dengan madarat yang mengancam, baik itu harta ataupun jiwa, seperti saat wabah COVID-19 melanda kita, dan ini sudah lebih dari 1 tahun. Ini kita ambilkan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'al munadiya falam yamna'hu minat tibaihi udhrun. Siapa yang mendengar ada yang mengumandangkan azan, maka udzur tidaklah menghalangi untuk mendatangi, untuk mengikuti muadzin tersebut.
Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa mal udhru, apa itu udhur? Qala, Nabi menjawab, khaufun au maradun. Dijawab oleh Nabi, rasa takut atau sakit. Kemudian lam tuqbalu minhus salatul lati shalah, tidak diterima secara sempurna salat yang telah dikerjakan dari orang yang mendengar dan duduk di rumah. Hadis ini menganggap bahwasanya rasa takut dan sakit sebagai udzur untuk tidak menghadiri salat jamaah itu bisa diterima, sepanjang memang kemudian kita kembalikan kepada kaidah fikih yang berbunyi darul mafasidi muqaddamun ala jambil maslahah, bahwa mencegah kerusakan lebih diprioritaskan dibandingkan mendatangkan kemaslahatan yang baru. Maka di masa pandemi seperti ini, pelaksanaan ibadah atau aktivitas ibadah secara berjamaah ataupun yang nanti sifatnya mengumpulkan banyak orang memang terbukti menjadi salah satu di antara penyebab penularan. Maka jangan sampai kemudian penularan saat pelaksanaan ibadah itu menjadikan klaster yang baru dalam penyebaran COVID. Akan tetapi kita dihadapkan pula pada penerapan protokol kesehatan yang kemudian dihubungkan dengan kesempurnaan ibadah itu sendiri. Misalnya adanya physical distancing, jaga jarak. Bagaimana dengan shaf yang jaga jarak? Kemudian otomatis dengan jaga jarak, daya tampung dari masjid kita menjadi berkurang. Kemudian bagaimana pula ketika orang sholat dengan menggunakan masker penutup muka dan banyak hal yang lain. Maka dalam kondisi seperti ini sampai kemudian ada wacana sholat Jumat dibuat bergelombang, ada gelombang 1, gelombang 2, bahkan kemarin, tapi alhamdulillah tidak terjadi, yaitu wacana akan menyelenggarakan sholat Jumat virtual, yang barangkali kalau itu terjadi menjadi salah satu atau pertama kali terjadi sholat Jumat secara virtual di dunia ini, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Maka beberapa opsi barangkali sempat kita lihat dalam beribadah, khususnya sholat berjamaah ini. Ada opsi tentang melaksanakan sholat tetap di masjid dengan shaf yang rapat, karena alasannya semuanya jamaah, tidak ada yang dari luar, semua mukim di situ. Ada opsi yang lain, melaksanakan sholat di masjid dengan shaf yang renggang, karena tidak ada tempat alternatif yang lain. Ada juga opsi yang ketiga, masjid ditambah tempat darurat sehingga semua jamaah bisa tertampung tapi protokol kesehatan masih dijalankan. Ataupun juga mungkin melakukan sholat dalam tidak hanya satu gelombang, bisa 2 gelombang dan sebagainya, seperti pada saat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, maka dari itu kesemuanya secara hukum insya Allah mengenai sah atau tidaknya, sepanjang kita dasari dengan niat yang ikhlas, dasari dengan keimanan kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, itu merupakan bentuk pendekatan kita kepada Allah. Akan tetapi kita juga harus ingat bahwasanya ada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama kita berkaitan dengan berbagai macam opsi maupun benar-benar pelaksanaan ibadah yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian. Ada beberapa macam kaidah yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang baik ini, jamaah kajianmu rahimakumullah, agar nantinya ibadah tetap sempurna meskipun kita menjalankan protokol kesehatan. Kaidah yang pertama disebut bahwasanya ad-daruratu tubi'ul mahdurati wa tuqaddaru biqadariha, bahwa kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang pada dasarnya terlarang tapi harus ditentukan kadar daruratnya secara
proporsional. Artinya kalau kita memandang bahwa COVID-19 itu hal yang memang darurat, maka kedaruratannya ini diberlakukan secara proporsional. Melihat pada kondisi daerah, ada yang zona hijau, ada zona kuning, zona merah, tentu pelaksanaan ibadahnya juga akan berbeda. Kemudian yang kedua, ada kaidah juga yang berbunyi la wajiba ma'al ajzi. Tidak ada kewajiban saat tidak mampu melakukannya. Nah, maka dalam bahasa agama itu ada kata-kata mastata'tum, menurut kesanggupanmu. Apabila memang tidak sanggup, hal yang wajib pun bisa dilakukan, tidak harus seperti pada saat kondisi normal. Itu kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kondisi yang sulit dan mengundang datangnya kemudahan. Artinya ketika kondisi COVID ini memang mendatangkan kesulitan kita untuk beribadah seperti pada saat normal, maka insya Allah dengan adanya kemudahan dalam kita beribadah, itu bisa tetap kita jalankan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dan semoga ibadah kita juga dipandang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ada pula kaidah yang berbunyi la dzarara wa la dzirara. Ini yang mungkin sangat terkenal nih. Tidak boleh membiarkan maupun melakukan kemudaratan. Mengingat yang kita hadapi adalah virus yang tidak kasat mata, yang kita sendiri tidak tahu keberadaannya. Bahkan dikatakan yang namanya ODP, orang tanpa gejala, OTG, itu prosentasenya sangat banyak. Bisa jadi yang berbicara saat ini pun bisa tergolong orang tanpa gejala, tapi kita nggak tahu karena tidak periksa. Sehingga manakala kita membiarkan melakukan kemudaratan, itu lebih baik untuk tidak dilakukan. Artinya biarlah kemudaratan itu kita tinggalkan, kemudian kita mencari kemaslahatan yang paling baik. Dan kemudian yang kelima, ada kaidah irtikabu akhafud dararain, bahwa memilih perbuatan yang paling kecil kemudaratannya. Jadi jangan sampai kita mengejar sesuatu yang kemudian malah nanti mendatangkan madarat yang besar. Dalam artian bahwasanya urusan ibadah bukan sesuatu yang kecil. Akan tapi manakala kemudian mendatangkan madarat yang besar, dan itu sampai mengorbankan diri kita ataupun bahkan kemudian menular kepada orang lain, maka sebaiknya kita memilih yang kadar madaratnya terkecil. Kemudian kaidah yang keenam, al-hajatun tanzilu manzilatad darurah, bahwa adanya kebutuhan umum dapat dianggap seperti kondisi darurat. Nah, kebutuhan umum yang dimaksud sekarang ini adalah protokol kesehatan. Ini merupakan kebutuhan umum bagi siapapun. Siapapun tidak ingin tertular COVID-19. Saya tadi pagi ketemu dengan pegawai rumah sakit Aisyah Muntilan yang mengatakan, saya tanya tentang bagaimana kondisi pasien COVID, ternyata akhir-akhir ini justru meningkat. Berarti kalau ada peningkatan di daerah kita termasuk belum aman, dan barangkali juga belum bisa diterapkan kehidupan new normal secara umum. Maka dari itu, jamaah kajianmu rahimakumullah, itu diantara contoh yang bisa kita sampaikan berkait apakah prokes itu mengurangi kesempurnaan,
Kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidah yang kita sampaikan tadi, insya Allah sepanjang kita tidak meninggalkan kaifiyah yang ditetapkan, kemudian semua syarat dan rukun terpenuhi, insya Allah urusan sempurna apa tidak itu di hadapan Allah. Tapi kita semuanya sudah berusaha untuk tetap mengawal apapun yang kita lakukan ini untuk kemaslahatan bersama. Kita tidak ingin meninggalkan sebuah kemudaratan bagi diri sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan bahwasanya apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bisa kita laksanakan seiring pada saat kita masih harus dengan sabar menghadapi salah satu bentuk ujian dari Allah berupa tersebarnya COVID-19 ini. Tentu dengan satu harapan pula, Allah segera mengangkat wabah yang sedang melanda ini, kemudian nanti kita bisa beribadah sebagaimana bentuk ibadah yang biasanya kita lakukan di luar atau pada saat belum terkena wabah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajianmu sore hari ini. Semoga bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.